Agile Unified Process atau AUP. Ini dia memiliki prinsip mengadopsi serial in the large and iterative in the small. Jadi ini adalah filosofi dari AUP untuk mencapai level agile ya. Jadi dia berbasis fase-fase pada Unified Process atau UP yang terdiri dari inception, elaboration, construction, dan transition ya. Apa itu inception, elaboration, construction, dan transition? Ini dapat kita lihat pada gambar ini ya. Jadi di sini ada inception, ada elaboration, ada construction, ada transition. Bagaimana kita bisa membedakan bahwa dia sudah berada pada fase tertentu ya? Kita dapat membedakan dari aktivitas-aktivitas yang ada di sini ya. Jadi ada aktivitas modeling, implementation, testing, deployment, configuration management, project management, environment management ya. Jadi pada fase inception kita lihat di sini pekerjaan yang paling banyak ada pada model, configuration management, project management, dan environment management ya. Ketika dia sudah masuk pada fase elaboration, maka mulai muncul pekerjaan atau aktivitas implementation. Implementation mengalami peningkatan di sini. Pengujian juga sudah mulai dilakukan ya. Pada fase inception kita lihat implementasi masih sedikit dan ini ada pada akhir fase inception. Sedangkan pengujian masih belum menampakkan aktivitas sama sekali. Deployment juga belum menunjukkan adanya aktivitas pada fase inception ya. Pada fase elaboration terjadi peningkatan aktivitas pada implementation. Kemudian pada fase construction aktivitas pemodelan berkurang. Sedangkan aktivitas implementation berada pada puncak. Pada akhir fase construction dapat kita lihat bahwa pengujian mulai naik ya, meningkat ya. Kemudian fase yang terakhir adalah fase transition. Di sini implementasi mulai menurun ya. Pemodelan sudah mulai stabil dan menurun. Pengujian menurun ya. Kemudian deployment ini pada posisi puncak ya. Configuration management dia juga posisi puncak. Masih pada posisi puncaknya. Jadi yang membedakan antara fase 1 dengan fase yang lain itu adalah aktivitas yang terjadi ya. Aktivitas apa yang mendominasi. Itu adalah acuan ya. Kita sedang berada pada fase apa. Itu tampak pada curahan aktivitas yang terjadi. Kelebihan dari Agile Unified Process itu yang pertama adalah dia rapid generation ya of operational software, artinya perangkat lunak itu dapat dibuat dengan cepat ya dan dideliver bisa dicoba oleh end user karena dia sifatnya sudah operasional. Fast delivery ya, sehingga dapat mengakuisisi feedback dari end user ya. Jadi ini ya karena dia dari keluarga Agile ya, pasti dia akan banyak memperoleh feedback dari end user ya. Kemudian karena dia berbasis unified process, maka dia juga mengadopsi aktivitas dan fase-fase yang ada pada UP ya. Kemudian dalam pemodelannya, walaupun dia agile, AUP tetap menggunakan UML ya, walaupun sebenarnya UML dianggap cukup berat ya untuk model agile. Namun pada AUP masih tetap menggunakan
UML untuk merepresentasikan business and problem domains. Kekurangan dari AUP itu adalah dia menghasilkan model yang bersifat hanya cukup baik ya, atau ini sebenarnya masih kurang baik ya, kurang cukup baik. Jadi model yang dihasilkan memang sengaja dikorbankan supaya tetap agile ya. Jika ingin terus mempertahankan menghasilkan model yang bagus, dia tidak dapat bekerja dengan cepat. Dia tidak dapat beriterasi dengan cepat atau dia tidak dapat menjadi agile. Karena ini akan menghambat ya proses pembuatan model yang komprehensif itu butuh waktu yang relatif lama. Dari sisi manajemen, AUP ini cenderung untuk disukai oleh manajemen ya. Namun bagi developer ini cenderung tidak disukai karena banyaknya artefak ya. Jadi khususnya untuk model-model yang berasal dari UML ini mendapatkan resistensi dari developer ya. Kemudian AUP ini posisinya kurang jelas ya. Bagi seorang extreme programmer, dia akan memandang bahwa AUP ini cukup berat ya, karena ada pemodelan yang berbasis UML ya. Sedangkan tradisional RUP atau Rational Unified Process ini menganggap bahwa AUP ini terlalu streamline, terlalu ringan ya, terlalu kecil ya. Jadi posisi dari AUP ini sebenarnya kurang menguntungkan ya. Dia agile tapi tidak terlalu agile. Tapi kalau dibilang dia tradisional, dia juga tidak terlalu tradisional. Ini menjadi kekurangan dari AUP. Kapan kita menggunakan MUP? Jika kita ingin mengambil jalan tengah antara XP dan tradisional RUP ya. Jadi kita ingin agile namun tetap memiliki artefak-artefak yang cukup lengkap ya. Kemudian kita cocok menggunakan AUP jika tim kita tahu apa yang mereka lakukan ya. Jadi tim kita juga berisi orang-orang yang sudah terlatih dan sudah paham dengan permasalahan domain yang dia hadapi. Tadi kita bahas tentang AUP, kemudian ada menyinggung sedikit tentang RUP. Jadi RUP itu adalah Rational Unified Process. Ini sama dengan AUP, dia sama-sama dari keluarga Unified Process. Namun dia menggunakan merek rasional ya. Jadi ini muncul pada pertengahan tahun 90-an hingga tahun 2008 itu adalah siklus hidup dari RUP ya, karena sejak tahun 2008 sudah tidak dilanjutkan lagi oleh IBM sebagai pemegang merek dari rasional. Dia bersifat iteratif development ya, dan dia dirancang untuk pengembangan berbasis object oriented dengan menggunakan tools-tools berbasis UML. Sehingga di sini dia juga dikatakan sebagai komplement dari UML. Dia mendampingi UML untuk digunakan dalam menyelesaikan proyek perangkat lunak. RUP dia ingin menjadi titik tengah antara dokumen driven yang bersifat tradisional dengan metodologi agile ya. Dia tetap melakukan requirement engineering yang ekstensif di depan ya. Jadi ini dia cenderung plan based.
Tetapi walaupun dia bersifat plan based atau upfront requirement engineering, dia tetap menekankan pada keterlibatan stakeholder ya. Dia berbasis use case driven. Karakteristiknya sama seperti AUP, dia juga 2 dimensi, ada fase dan ada workflow ya. Jadi fase ini yang sumbu yang horizontal dan workflow ini sumbu yang vertikal. Jadi sepintas hampir sama dengan AUP, bedanya ada pada bagian atas ini ya, modeling ya. Kita lihat di sini pada RUP dia lebih berat pada upfront requirement engineering ya. Jadi bisa kita bandingkan di sini, ini yang Agile Unified Process, dia hanya model saja kemudian langsung ke implementasi. Sedangkan pada RUP pemodelan ini dilakukan dengan lebih detail ya. Mulai dari business modeling, requirement modeling, kemudian analysis and design, baru kemudian implementation. Jadi bedanya ada di sini yang membedakan antara RUP versus AUP. Kelebihan dari RUP menggunakan bahasa populer ya, yaitu UML, dan tentunya dia telah didukung oleh tools yang sudah sangat mumpuni ya. Kemudian RUP dia menekankan pada arsitektur dan dia berbasis komponen, sehingga kita dapat melakukan reuse atau penggunaan ulang pada komponen-komponen yang sudah ada. Ini tentunya akan meningkatkan kualitas dan dapat mempercepat pengerjaan dari proyek. Kemudian pada core workflow itu didefinisikan termasuk ada di dalamnya mencakup bisnis proses ya. Kemudian dia walaupun dia requirement-nya sudah didefinisikan di depan, namun tetap bersifat adaptif ya. Artinya dia dapat menangani perubahan requirement yang terjadi pada saat siklus pengembangan perangkat lunak. Jadi seolah-olah RUP ini dia ingin menjadi titik tengah antara tradisional dengan agile ya. Hal ini menjadi bumerang bagi RUP ya. Itu justru menjadi kekurangan dari RUP ketika dia ingin menjadi segala-galanya ya. Dia ingin agile sekaligus tradisional ya. Ini menjadi masalah dari RUP. Kemudian karena dia bentuknya itu mirip dengan tradisional, akhirnya juga mengakibatkan pada implementasi di lapangan, ini kadang-kadang dia pengimplementasiannya salah ya. Jadi fase inception ini seringkali disalahartikan dengan big requirement upfront ya, atau BRUF ya. Padahal inception sebenarnya bukan itu maksudnya ya. Kemudian seringkali disalahartikan bahwa elaboration itu adalah detail arsitektur fase. Padahal bukan seperti itu. Dan transition ini disalahartikan sebagai testing fase. Ini adalah miskonsepsi ya, yang sering terjadi pada implementasi dari RUP ya. Jadi banyak sekali kesalahan ya pada implementasinya di lapangan ya. Dia butuh tim yang expert, kemudian dia implementasinya ini sulit ya, khususnya untuk bisnis yang berukuran kecil ya, karena RUP ini sifatnya heavy ya, dia berat. Ketika diimplementasikan pada bisnis yang kecil bisa jadi terlalu berat. Kapan kita menggunakan model RUP?
RUP ini cocok untuk yang berukuran besar atau paling tidak berukuran menengah. Dia tidak cocok untuk yang berukuran kecil ya, project berukuran kecil ya. Kemudian ketika tim berisi anggota-anggota yang sudah ahli dan berpengalaman, kemudian ketika kita membutuhkan dokumentasi yang benar-benar akurat ya, karena RUP ini juga telah didukung oleh tools yang sangat mumpuni yang dikembangkan oleh IBM yang bisa menghasilkan dokumentasi yang akurat.